Yohoi minasan, narukuren sanjo. Oke, sekali lagi terpikirkan buat konten digital kali ini teman-teman karena udah lama juga nggak bikin ya. Padahal baru absen seminggu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi saya terpikirkan oleh sesuatu tentang Digimon tapi ini agak out of context ya teman-teman. Ini udah saya ingetin out of context, jadi persiapkan diri kalian. Seperti kemarin juga sih di konten digital yang sebelumnya bahas tentang kesamaan Doraemon dengan Raiden Shogun misalnya. Oke, ini juga saya juga masih ada PR soal Digimon nih, terutama ini apa? Tentang digital ini ya, terutama tentang Digimon bertema kebaratan itu belum saya bahas. Yang lainnya juga belum saya bahas juga, lain-lainnya. Tapi karena Adventure 2020 udah mau tamat, kita bakal fokus dulu ke konten terkait Digimon Adventure 2020 ya teman-teman. Pokoknya sekarang ini yang berhubungan sama adventure dulu aja, teman-teman. Sebenarnya saya udah lama kepikiran ya buat ini apa konten kali ini kalau Adventure 2020 ini ada sedikit kemiripan sama Ultraman 3, teman-teman. Ya walaupun nggak semuanya sih, teman-teman. Kalau setuju atau nggak setuju silahkan kalian komentar dan kita bakal bahas satu-satu di sini, teman-teman. Obrolin sama-sama. Terus kita akan langsung mulai aja. Setelah lagi, jangan ini dong. Mana ya? Enggak. Kita mulai. Pertama, berawal dari ancient lore-nya atau kisah zaman kunonya teman-teman hingga masa sekarang teman-teman. Dari zaman purba itu ke zaman sekarang. Kita tahu kalau Ultraman 3 itu adalah Ultraman yang berasal dari 30 juta tahun yang lalu ya teman-teman. Dan dia juga punya kisahnya sendiri di mana dulunya dia adalah seorang Dark Giant dan dia adalah yang paling kuat dari mereka semua, teman-teman. Dia juga udah membunuh banyak raksasa cahaya dan sampai akhirnya dia tersadar berkat Yuzare dan akhirnya dia membelot dan mengalahkan semua Dark Giant atau raksasa kegelapan yang lain, teman-teman. Dan dia juga tidak lupa mengambil kekuatan dari mereka bertiga hingga menjadi Ultraman 3 yang sekarang, teman-teman. Ini juga prosesnya step by step ya, teman-teman. Ini seperti yang terlihat di The Final Odyssey, itu kan dia pertama nyerap kekuatannya si Dara, habis itu Budra ya kan. Terus pas dia benar-benar tobat, insaf ke jalan cahaya baru bersinar lagi jadi Ultraman 3 multi-type yang asli gitu. Sementara itu di Digimon Adventure 2020 ini kita dikasih lihat kalau para Digimon yang nantinya jadi partnernya Taichi dan kawan-kawan itu adalah reinkarnasi para pejuang yang gugur di perang kuno melawan ini pihaknya kegelapan yang membangkitkan Millenniumon. Tapi pada akhirnya ya Millenniumonnya juga ini nggak punya akal, pokoknya dia cuma bakal menghancurkan segalanya, nggak peduli itu cahaya atau kegelapan, teman-teman. Wah pokoknya kan harus nonton nih kalau penasaran ya teman-teman, tapi saya udah review sampai hampir tamat sih. Oke, kedua, beberapa musuhnya berupa sekte. Oke, kita bahas dari tiga dulu ya teman-teman. Jadi tiga ini punya rival juga teman-teman, yaitu sekte penyembah Kiriloid yang menyebarkan ajaran-ajaran mereka ke umat manusia. Ini jadi kayak agak semacam cult-cult gitu ya teman-teman. Mereka menjanjikan keselamatan dan lain sebagainya supaya ini semua umat manusia ini pada jadi pengikutnya kan teman-teman. Di episode berapa gitu, 27-an apa berapa gitu, lupa juga saya. Tapi pertama kali muncul sih di episode 3 Ultraman 3 teman-teman. Pas banget 3 gitu. Bodoh lah. Dan ini sekte-sekte ini mereka sangat membenci keberadaan tiga karena eksistensi dan tujuan mereka itu bertentangan, teman-teman. Kalau di Digimon Adventure 2020 itu ada beberapa sekte Feathermon ya teman-teman yang ini pengen menghidupkan si Millenniumon lagi. Tapi nggak cuma mereka aja sih. Ini juga ada Epistomon yang menumbalkan Digimon setempat untuk kristal Millenniumon yang dia taruh di altarnya, teman-teman. Walaupun ini si Mephistomon sendiri motifnya ini nggak begitu jelas menurut saya, tapi ya kira-kira seperti itulah. Kemudian yang ketiga, ramalan tentang musuh terakhir. Oke, ini jelas dari awal episode 3, teman-teman. Mereka udah diperingatkan dengan ramalan kapsul waktu Yuzare ya, teman-teman. Ini yang pas episode 1, benar-benar awal banget. Ini tentang bencana besar yang akan segera menimpa umat manusia, yaitu kegelapan terbesar yang akan bangkit dengan pertanda awal adalah kemunculan kaiju yang bernama Golza dan Melba.
disusul dengan kebangkitan Ultraman 3, lalu pada akhirnya si dewa jahat Gatanozot pun akan muncul dari lautan dan meliputi seluruh dunia dalam kegelapan. Di Digimon Adventure 2020 juga ada malapetaka besar dengan pertanda yang sama seperti di zaman kunonya, yaitu kemunculan Deathmon yang memimpin pasukan Digimon kegelapan. Namun di masa sekarang, eksistensi Deathmon ini mengendalikan para Songbirdmon yang menyebar ke seluruh dunia digital dan mengeluarkan suaranya. Hingga malapetaka tersebut dimulai dengan kemunculan Negamon. Oke, ini yang kemarin udah saya bahas juga teman-teman. Jadi kalian tinggal nonton aja pembahasan di situ, terus kalau penasaran kan tinggal nonton aja, silakan. Pokoknya semakin menarik kalau dibahas teman-teman. Jadi seperti itulah kenapa saya bikin konten seperti ini gitu. Dan juga kita pasti bakal kangen juga sama Adventure 2020 kan. Jadi dari sekarang deh bikin kayak ginian. Keempat, konsep kekuatan terbesar yang didapat. Oke, ini jelas ya teman-teman. Untuk Ultraman 3 itu kita semua tahu kalau dia mendapatkan cahaya terbesar dari doa dan harapan semua orang yang percaya padanya teman-teman. Ya mungkin nggak kita semua juga sih. Mungkin di antara kalian nggak ngikutin Ultraman, tapi ini sekedar info aja ya. Ini kan ini cuman bahas ada kemiripan apa enggak gitu kan. Jadi ya sekalian cocok logi ya. Udah dijelasin dari awal juga kan, jadi kalian persiapkan diri buat konten ini. Oke, lalu ini doa dan harapan ini mengubah wujudnya Ultraman 3 menjadi Glitter 3 yang merupakan wujud terkuatnya. Sekilas kelihatan seperti multi-type ya, tapi tubuhnya tuh bercahaya kuning terang. Untuk kemunculannya di episode terakhir beda dengan di The Final Odyssey ya teman-teman. Ini mungkin masalah budget atau apa, soalnya si tiganya ini di episode terakhir itu cuman wujud semulanya dia doang, nggak ada cahaya-cahayanya gitu. Paling cuman pas dia muncul bercahaya kuning, terus udah gitu doang. Sementara di movie-nya tuh dia benar-benar bercahaya kuning sampai akhir gitu. Tapi nggak masalah, biarin aja teman-teman. Kalau kalian ada pendapat atau apa, silahkan kalian tulis seperti biasa ya. Di Adventure 2020 sendiri ada kemunculan Omegamon yang tercipta dari doa dan harapan semua makhluk hidup dari dunia manusia dan dunia digital ya, yang pasti ketika dia muncul bahkan bencana sebesar apapun tuh bisa direstore lagi teman, benar-benar dibalikin seperti sedia kala. Ditambah dia juga digambarkan sebagai sosok yang tidak terkalahkan lah di sini. Pokoknya kalian harus nonton daripada spoiler ya teman-teman. Tapi udah mau tamat juga sih. Ya udahlah, kita tunggu aja eksekusi dari endingnya bakal seperti apa, karena saya juga nggak paham ini endingnya bakal seperti apa teman-teman. Nggak ada petunjuk sama sekali selain ini. Wow, ternyata previewnya begini doang gitu kan. Nggak ada lagi, petunjuknya nggak ada lagi selain itu. Poin kelima mungkin bakal saya berikan di review episode terakhir ya. Kalau misalkan dugaan saya ini benar. Ya, jadi seperti itu aja teman-teman. Oke, saya rasa segitu aja cukup untuk 4 poin. Poin kelima kalau ada nanti saya bahas di review episode terakhir. Kalau enggak ya udah kita skip. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik kalian ngerti atau enggak. Saya cuma mencoba beda sedikit dari biasanya, dan juga semoga kalian semua terhibur dan menemukan sesuatu dari sini yang pasti. Ya siapa tahu ya kan. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, dan juga kalau ada salah dalam pembawaan atau penyampaian mohon dikoreksi. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Komen di bawah yuk kita berdiskusi, kalau ada yang bisa jelasin boleh lah. Ya pokoknya kemungkinan besar untuk mulai minggu depan saya nggak bakalan bahas Ultraman Trigger lagi. Ya karena saya mau ini fokus buat konten ini kedepannya bakal kemana gitu. Kalau mayoritas Digimon ya udah kita fokus Digimon aja sampai kita bisa konten harian gitu kan kayak dulu gitu. Dulu saya juga pernah bikin konten harian tapi nggak begitu efektif kayaknya. Jadi ya udahlah, saya coba kurangin dulu, mungkin bisa 2 atau 3 kali aja seminggu. Oke, untuk anime lain yang mungkin bakal saya tonton, saya bakal kasih first impression aja cukup lah ya. Oke, thanks for watching. Bye. Oke, open.